Sudah pasal 52 sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansinya. Begitu. Prosedur, ada Ya. kata prosedur ya? Ada, betul. Nah, tanpa prosedur? Menurut pasal 56 menjadi batal atau dapat dibatalkan, begitu yang mulia. Maksudnya dibatalkan bagaimana? Jadi nanti pejabat yang menetapkan melakukan pembatalan atau oleh pengadilan tata usaha negara melakukan menyatakan batal, begitu yang mulia. Begitu. Nah, bisakah ahli menjelaskan perbedaan yang jelas mungkin antara perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum administrasi negara dan perdata? Ya, baik, yang seperti tadi yang Mulia Majelis sampaikan, kalau pasal 20, pasal 17, 18, Undang-Undang 314 mengatur perbuatan melawan hukum itu seperti bertentangan dengan wewenangnya, tidak prosedur maupun tidak sesuai dengan substansi, sesuai dengan objek keputusan. Artinya yang mulia alas hukum dan alas fakta tidak memadai. Sedangkan kalau pidana yang mulia, kalau mengacu pada putusan MK 25 2016 adalah apabila mengandung tindakan perbuatan itu ada unsur suap sama tipuan. Bagaimana kalau perdata wan prestasi, berarti melanggar hak dan kewajiban para pihak. Begitu yang mulia majelis. Baik, kalau saya ilustrasikan dalam administrasi, ya, saudara ahli bisa jelaskan nggak? Bila seorang pekerja untuk meloloskan suatu administrasi keuangan dengan cara menghapus, merubah agar bisa tercapai keinginan, agar bisa dicairkan suatu terminnya. Padahal pekerjaannya itu belum selesai, tapi diloloskan. Menurut saudara ahli pandangannya, itu masuk administrasi atau perbuatan melawan hukum pidana? Ya, berarti kalau memenuhi unsur tipuan yang mulia tentu tadi saya sampaikan bahwa itu termasuk duang dan bedrock aja masuk pada hukum pidana. Begitu yang mulia. Hukum pidana. Nah, kalau cara dia menghapus dalam perbuatan dalam suatu tulisan dirubah dengan kata, ya, agar ada suatu perbuatan bisa lolos menghapus suatu tulisan, seharusnya tidak dihapus ini dalam administrasinya. Itu ranahnya sehingga akibat yang dilakukan terjadi nanti ada kerugian suatu keuangan negara. Apakah itu kesalahan dalam administrasi atau kesalahan perbuatan tindak pidana? Contohkan. Baik, yang mulia majelis, tadi seperti sampaikan yang mulia, identifikasinya adalah pada apakah ini dwelling atau duang bedrock. Apakah ini salah kira kemudian dia menghapus tadi, atau misalnya tadi yang mulia atas kesempatan yang dia ingin lakukan, dia kemudian hapus untuk keuntungan melawan hukum dirinya sendiri. Jadi tadi yang mulia identifikasinya kita lihat saja, apakah ini salah wewenang prosedur atau substansi, atau persoalan salah dari yang menimbulkan suap atau tipuan. Begitu yang mulia. Itu ranahnya masuk prosedural kemana? Ranah peradilannya. Kalau perbuatan menghapus seperti tersebut. Kalau itu masuk pada suatu tipuan dan paksaan tentu pidana yang mulia. Tapi kalau misalnya tadi salah wewenang, salah prosedur dan salah alas fakta dan hukum tentu pengadilan tata usaha negara. Begitu yang mulia majelis. Cukup majelis. Sedikit ya kepada Dr. Natalia ya. Menarik tadi paparan ahli tadi. Barangkali memang dalam proses penegakan hukum pidana ini memang boleh saya simpulkan memang peristiwa kemanusiaan. Sepakat ya. Jadi begini, tadi ahli menerangkan kaitannya dengan soal pengambilan keputusan ya. Nah, saya ingin lebih detail lagi terkait dengan soal filosofi atau pemaknaan tentang pilihan dilematis itu menurut ahli seperti apa? Pilihan dilematik itu seperti apa menurut ahli? Terima kasih yang mulia. Pilihan dilematis itu biasanya kalau pilihannya adalah hidup mati, bisa sifatnya kedaruratan. Atau yang kedua terkait keselamatan, mungkin bukan hidup mati dirinya tetapi hidup mati orang lain. Baik. Pilihan itu apakah hanya dua pilihan atau lebih dari dua pilihan atau bagaimana? Bisa macam-macam yang mulia.
tergantung konteksnya, tergantung situasinya. Begitu informasinya banyak dan lingkungan atau kemungkinan-kemungkinan Karena kalau dari literatur yang kita baca di artikel itu 2 pilihan. Dan 2 pilihan ini artinya di sana itu harus katakanlah jelas gitu loh. 2 pilihannya harus jelas. Sama-sama buruknya atau sama-sama menguntungkan atau sama-sama merugikan, kan begitu? Betul yang mulia. Tadi apple to apple ya, betul, sepakat ya? Betul yang mulia. Nah, pertanyaannya adalah ketika dalam proses untuk menentukan pilihan di antara 2 hal yang sama ini, tentu kan harus ada proses membandingkan ya. Jadi seperti lagunya Parel Prayogo itu, banding-banding gitu. Betul ya, Prof ya? Betul. Nah, kalau yang dibandingkan itu antara 2 pilihan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah jelas gitu loh. Kalau tadi kan sama-sama menguntungkan atau sama-sama merugikan atau sama-sama jelek atau sama-sama baik gitu kan. Bingung kita. Dua-duanya kata sama-sama cantik, bingung nih. Sama-sama ganteng, bingung nih ya. Tapi kalau sudah jelas, katakanlah, oh ini sesuatu yang nggak benar. Ini sesuatu yang benar. Apakah itu juga masuk katakanlah pilihan dilematik tadi? Kalau pilihan dilematik, mohon maaf yang mulia, bukan yang seperti itu. Yang bukan. mulia. Nah, makanya kalau karena secara kejiwaan itu adalah konflik moral batinnya dia yang mulia. Waktu dia akan melakukan pilihan tadi, dia harus tetap taat atau dia tahu ini sesuatu yang salah. Artinya tidak termasuk dalam konteks pilihan dilematik tadi. Ya, itu. Dalam pilihan dilematik tadi, waktu dalam dilema tadi kan dia melakukan kontemplasi, kemudian dia melakukan komunikasi dengan atasan atau dengan rekan kerja atau siapapun yang dia harapkan dia percaya bisa bantu. Nah, kapan kita katakan ini dilematisnya kalau necessity defense yang mulia, itu waktu pilihan itu udah nggak ada lagi, jalan keluar itu udah nggak ada, dia udah upayakan segala alternatif, jadi semuanya buruk gitu. Jadi dia harus memilih ya mana yang resiko konsekuensi jangka panjangnya adalah terburuk dari apa yang terbaik dibandingkan pilihan. Gini, lebih jelasnya lagi, seorang anggota polisi sudah diperiksa. Iya, betul. Oleh fungsi katakanlah Apip tadi, fungsi aparat Apip tadi, dalam hal ini Irwasum misalkan. Apakah itu juga bagian daripada pelaksanaan undang-undang administrasi pemerintahan? Iya, termasuk jadi gini yang mulia, kalau mengacu pada PP 60 2008 maupun PP 48 2016, biasanya diatur terlebih dahulu oleh inspektoratnya. Nah, apakah inspektorat nanti, oke udah ini soal etik kita masuk ke kode etik, komite etik, atau ini soal disiplin masuk komite disiplinnya. Tapi itu berada di APIP-nya itu sendiri, begitu yang mulia. Baik. Karena sepengetahuan saya ternyata dalam banyak putusan terutama di perkara-perkara irisan antara tun dengan perkara perdata pidana itu sampai sekarang di prakteknya juga masih, kan harusnya kalau menurut ini kan harus diperiksa dulu tentang betul ya mulai di pasal 20 betul. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu periksa dulu mengenai pelanggaran kewenangannya itu, tapi ternyata sampai sekarang juga betul. Ya. Betul ya mulia. Itu aja. Makasih ya. Makasih yang mulia. Ya, terima kasih. Ini udah lewat 5 menit dari yang kita tetapkan tadi. Ini, saya kira kalau untuk, tunggu sebentar. Kalau untuk ahli ini tidak perlu ditanyakan lagi ya kepada terdakwa ini, ya, karena memang dia bukan fakta itu. Tapi kalau mau bertanya silakan. Kalau mau bertanya, ada yang mau ditanyakan? Satu aja yang mulia izin. Ya, kepada Pak Dian yang mulia. Kepada ahli, apabila di dalam keputusan yang dibuat oleh Itwasum tidak ada rekomendasi untuk tindak lanjutnya di proses pidana, apakah itu
bisa dilanjutkan ke proses pidana? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau demikian berarti kan sesuai dengan pasal 20 ayat 5 harusnya berhenti Yang Mulia. Jadi cukup di hasil identifikasi di Irwasum. Kalau misalnya si pihak lain ada yang keberatan Yang Mulia, silakan ke Petun untuk menyatakan Petun, oh ini tetap lanjut ke pengadilan mana. Nah kalau tidak dilakukan justru malah tidak melanggar prosedur Yang Mulia, karena harusnya ketika dia tetap harusnya kan berhenti, tapi kalau dia keberatan asas hasil Irwasum yang sudah berhenti di situ itu, silakan ke Petun dulu untuk apakah bisa lanjut ke pidana atau tidak. Begitu Yang Mulia Majelis. Itu tadi kalau seandainya dia tidak ada rekomendasi, kan gitu pertanyaannya ya. Kalau tidak ada rekomendasi, ya terus dia tidak upayakan ke TUN. Pertanyaannya kalau tanpa ada rekomendasi, ya dia tidak puas terhadap putusan Habib tadi, ya. Ya itu dia. Nah itu ya. caranya Yang Mulia kembali ke Petun lagi. Makanya kalau dia diam saja ya, diam saja dia tidak mengupayakan itu, walaupun dia enggak setuju gitu deh, tapi dia tidak mengupayakan itu bagaimana itu? Iya tetap Yang Mulia, jadi kalaupun asal tidak keberatan Anda tidak melakukan rekomendasi, silahkan ke Petun dulu. Maksud saya kalau dia tidak keberatan, dia keberatan tapi dia tidak mengupayakan itu, apakah itu dipandang menerima? Ya kalau menerima dari pihak mana Yang Mulia? Si pejabat yang dihukum, yang dia kenai sanksi lah. Oh iya tentu ke Iya. Petun Yang Mulia untuk mengajukan. Jadi kalau tidak melakukan berarti dia menerima. Gitu Tapi kalau ya. mengajukan ke Petun kan berarti dia menyatakan tidak menerima hal itu gitu Yang Mulia. Tapi kan harusnya kan hasil dari APIP itu harus dipatuhi, karena memang sudah demikian atau hasilnya tidak ada sama sekali ya sudah cukup di situ seharusnya. Ada juga upaya yang dilakukan dengan mengajukan pra peradilan. Kalau menurut hukum undang-undang administrasi sih ke Petun Yang Mulia di pasal 21. Enggak, ada juga yang seperti itu karena dianggap enggak benar nih kan gitu. Iya betul Yang Mulia. Ya, semua upaya dilakukan. Pokoknya gimana caranya kan seperti itu. Tapi kalau menurut aturannya adalah TUN. Pasal 21 Yang Mulia. Ya. Baik, terima kasih untuk pendapat ahli. Ini dia KTP-nya. Ya, terdakwa silakan duduk di tengah. Udah selesai, ya? Selesai. Pas azan juga itu, ya. Tinggal lagi tuntutan. Siap majelis. Jumat, 1 minggu. Siap Ya. majelis. Saya tuh nggak pakai siap 1, siap 2. Siap. Siap ya harus benar. Insya Allah siap, Siap kami ya. siap laksanakan. Ini siap kejaksaan beda dengan siap dengan ya polisi ataupun TNI. Ya. Artinya di tanggal 27 apapun bentuknya saudara harus Ya. ajukan tuntutan. Ya. Gitu ya. Siap majelis. Jadi masuk budaya pula ini jadi siap. Ya. Baik. Kita akan buka kembali persidangan ini 1 minggu ke depan di tanggal 27 ya. Betul? Iya 27. 27 Januari dengan agenda tuntutan dari penuntut umum. Gitu ya? Siap. Baik. Ya, ini nantinya ya akan ada 3 tuntutan. Ya, karena hari ini pun juga hari yang terakhir untuk Hendra dan Agus. Ya. Didahulukan izin majelis. Hah? Siapa yang didahulukan dulu majelis? Nah ya itu. Ya, ini. Kalau dia tanya didahulukan ini, saya kok jadi agak ragu yang kedua, ketiga itu besoknya gitu kan. Ya nggak begitu maksudnya. Pagi dan siang terus sore. Siap. Gitu ya. Baik. Nah, saya tanyakan kepada saudara, mana yang akan lebih siap dulu buat saudara? Mungkin karena berhubung pemeriksaan ini pun yang didahulukan, maka kami berusaha untuk ini yang
lebih awal majelis. Kan naga-naganya udah kelihatan ini. Ya. Siap majelis. Mohon izin majelis kalau memang didahulukan mungkin Iya, terdakwa Arif nggak apa-apa. Rahman dulu. Dalam artian bukan untuk Hendra dan Agus ditunda bukan di hari itu. Ya. Tidak. Pokoknya di hari yang sama tapi untuk tuntutan yang pertama ya kita agendakan untuk terdakwa Arif. Siap. Gitu ya. Baik, sidang dibuka kembali di tanggal 27 Januari 2023. Sidang dinyatakan ditutup. Ya. Ya. Kita akan mulai lagi nanti di jam 4. Ya, sudah siap semuanya kan? Ya. Terima kasih.